Oke, selamat datang kembali bersama dengan saya di channel Statistik Tutorial. Nah, pada tutorial kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya mengatasi jika di dalam model regresi itu terjadi gejala heterokedastisitas. Saya tahu bahwa yang menonton video ini adalah kalian-kalian yang sekarang sedang mengalami gangguan heterokedastisitas. Tapi jangan khawatir dan jangan panik karena saya akan memberitahukan caranya. Caranya adalah dengan kalian mentransformasi. Jadi transformasi ini salah satu ya, ingat salah satu cara untuk mengatasi gejala heterokedastisitas. Sebenarnya transformasi itu ada beberapa jenis yang bisa kita gunakan. Kita bisa melihatnya dengan grafik ya. Grafik apabila condong ke kiri kita bisa gunakan apa, apabila condong ke kanan kita bisa gunakan apa. Tapi di sini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara mentransformasi data dalam logaritma karena biasanya ketika terjadi heterokedastisitas kemudian kita lakukan transformasi data biasanya tidak lagi terjadi heterokedastisitas. Oke, jadi nggak perlu berlama-lama, itu cuma pembukaan ya biar kalian paham. Langsung saja kita masuk ke tutorial. Oke, di sini saya sudah mempunyai 4 variabel ya, variabel Y1, X1, X2 dan X3. Oke, nah sekarang yang pertama kita uji dulu apakah ini terjadi heterokedastisitas atau tidak. Seperti biasa, kita masuk ke analyze, kemudian pilih regresi, kemudian dipilih linear. Oke, kemudian untuk di kotak dependennya itu kita masukkan Y1, sedangkan untuk di kotak independennya kalian masukin X1, X2 dan X3. Nah, karena untuk uji heterokedastisitas itu kita ingin mengujinya dengan uji Gleiser ya, jadi kita akan meregresikan nilai residual dengan parabel independen. Otomatis kita harus mencari dulu nilai residualnya. Nah, untuk mencarinya kalian pergi ke step, kemudian pilih ini unstandardized, continue, kemudian pilih OK, sehingga nanti otomatis muncul satu parabel baru di sini. Oke, di sini kalian bisa lihat muncul satu parabel baru. Di sini dinamakan res1, artinya residual yang pertama dari regresi yang tadi. Nah, sekarang kita akan transformasikan ini nilai residualnya. Kita akan mentransformasikan nilai residual nilai residual res1-nya ini. Jadi akan kita nih mutlakan ya, sehingga nanti di sini tidak ada yang negatif karena nilainya sudah kita mutlakan. Caranya adalah kalian pergi ke ini transform, pilih convert variable, kemudian untuk di target variable kalian ketikkan saja abs res 1. Ini artinya nilai absolut atau nilai mutlak dari residual yang pertama. Kemudian untuk kodenya kalian ketikkan abs strip bawah res, kemudian buka kurung. Nah, yang akan kita mutlakkan kan error yang ini. Nah, errornya tinggal kalian mutlakkan saja, masukin ke situ, kemudian kalian pilih OK. Sehingga nanti muncul satu parabel baru juga. Ini merupakan nilai mutlak dari ini residual pertama. Kalian bisa lihat nilainya sebenarnya sama, hanya saja perbedaannya itu di sini sudah nggak ada negatif, jadi positif semua. Nah, untuk melihat apa terjadi hetero atau enggak, sekarang kalian pergi ke analysis lagi, kemudian pilih regresi dan pilih linear. Nah, untuk di dependennya ini yang satu ini kalian keluarkan, kalian ganti dengan ini nilai absolut residual yang pertama. Oke, kemudian di sini untuk yang save saya centang dulu ini. Nggak dicentang juga nggak apa-apa, tapi saya centang. Nggak saya centangnya. Kemudian kalian pilih OK. Nah, ini outputnya. Nah, dari output ini kita bisa melihat kalau di sini, jadi dasar pengambilan keputusan dalam uji heterokedastisitas itu, jika nilai signifikan dari variabel independennya itu kurang dari 0,05, kita bisa katakan telah terjadi heterokedastisitas. Nah, di sini untuk X1 dan X2 nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Ini kalian bisa lihat 0,931 dan 0,087 kan lebih besar dari 0,05. Nah, masalahnya untuk di X3 itu nilainya 0,009. Ini kurang dari 0,05. Ini artinya apa? Ini artinya untuk X3 ini terjadi heterokedastisitas. Nah, disinilah kita akan mengatasi biar tidak terjadi heterokedastisitas, yaitu kalian lakukan transformasi ke dalam logaritma ya, transformasi logaritma aja untuk variabel Y1, X1, X2 dan X3. Oke, kalian pilih transform, convert variable, kemudian saya ketikkan di sini log LG. LG itu maksudnya logaritma, seperti itu, logaritma Y1. Nah, di sini untuk yang kodenya kalian pilih dulu ke sini function group, all, pilih ketik di situ, kemudian ketik LG.
Nah, log 10 ini kalian ketik 2 kali. Nah, kemudian kalian masukin Y1, klik 2 kali. Oke, seperti itu. Nah, caranya itu sama untuk yang X1, X2, dan X3 itu sama caranya. Tinggal ganti aja yaitu dengan X. Jadi ini ikut X1 seperti itu. Sehingga nanti muncul variabel baru di sini logaritma Y1, logaritma X1. Sekarang tuh X2 dan X3 lagi. Oke, X2. Oke, sekarang tinggal X3. Oke, nah di sini kita sudah mentransformasi variabel Y1, X1, X2, dan X3. Ini dia ya. Nah, sekarang kita akan menguji lagi apa ini terjadi hetero atau tidak. Nah, caranya adalah kalian pergi ke analyze, pilih regresi, kemudian pilih linear. Nah, di sini untuk di kotak dependennya kalian masukin logaritma Y1. Untuk di kotak independennya kalian masukin yang hasil transform yang telah kita transformasi tadi ya. Logaritma X1, X2, dan X3. Kemudian untuk di step ini kalian munculkan lagi residualnya. Jadi kalian centang, pilih continue, kemudian pilih OK. Otomatis muncul satu parabel baru di mana parabel ini ditulis di sini res2, artinya residual yang kedua dari regresi yang ini ya. Yang setelah kita transformasi. Nah, seperti yang tadi kita akan mutlakkan lagi. Caranya adalah kalian pilih ke transform, pilih compute variable, kemudian kalian ketikkan di sini abs res2. Jadi abs res2 ini maksudnya nilai mutlak dari residual yang kedua. Kemudian untuk kodenya kalian ketikkan abs res. Kemudian di sini kita akan memasukkan nilai residual yang keduanya. Buka kurung dulu. Buka kurung, tutup kurung, klik aja ini 2 kali. Oke. Sehingga muncul satu parabel baru, ini nilai mutlak residual yang kedua dari ini. Kalian perhatikan sama aja sebenarnya nilainya. Perbedaannya ya hanya negatif positif. Kemudian nilai absolut residual kedua ini kalian regresikan dengan X1, X2, dan X3. Caranya pilih analyze, regresi, kemudian linear, kemudian dependent ini tinggal kalian keluarkan aja, kalian ganti dengan nilai absolut residual yang keduanya. Kemudian kalian pilih OK. Oh, tunggu dulu, step ini enggak usah. Kalian pilih OK. Nah, sekarang kalian ke outputnya. Nah, di sini di outputnya kalian bisa melihat bahwa nilai signifikan dari transformasi logaritma X1, X2, dan X3 itu sekarang nilai signifikannya sudah lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Jika sudah lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Coba tadi kita kembali ke yang ini. Oke, yang mana ya? Oke, yang ini kalian bisa lihat di sini kan X3-nya itu 0,09 kurang dari alfa sama dengan 0,05. Ini artinya terjadi heterokedastisitas. Nah, setelah kita transformasi berubah nilai signifikannya jadi 0,111. Jadi sekarang sudah tidak lagi terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, itu dia bagaimana cara mengatasi gejala heterokedastisitas dengan cara transformasi, dan biasanya cara ini sih berhasil. Biasanya seperti itu. Oke, itu dia untuk bagaimana cara mengatasi gejala heterokedastisitas di SPSS dengan cara mentransformasi data ke dalam bentuk logaritma, dan sangat mudah sekali. Jika kalian masih belum mengerti, kalian bisa putar ulang-ulang saja video ini. Terima kasih dan sampai berjumpa dengan saya di tutorial yang selanjutnya.